Oke, Azwa clear. Nice. Sekarang tinggal Fatir. Halo Fatir. Terdengar jelas di sana Fatir? Halo Fatir. Bisa screencast? Belum. Oke, Fatir. Halo. Oke, mari kita menunggu Fatir. Kita akan coba mulai ya. Kita akan coba mulai pertemuan pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya kemarin Mister mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kita putus di tengah jalan. Kemarin udah Mister coba untuk sampaikan pembahasan khusus terkait dengan beberapa hal yang sudah kita bahas ya, terkait dengan fungsi. Apakah sudah coba dilihat? Oke, Fatir clear. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita mulai di pembelajaran kita yang selanjutnya terkait dengan fungsi? Saya Mister, punya saya ini gimana Mister? Ya, bentar ya, bentar. Oke sih. Tadi suara siapa? Fatir ya? Siapa tadi? Alfa Pak. Oh, Aufa. Oke. Gimana Aufa? Ini yang apa nih? Oh, yang kemarin ya? Iya. Oke. Apa permasalahannya yang dihadapi oleh Aufa? Oh, sebentar. Mister mau coba highlight dulu punya Aufa ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu kita membahas yang ini ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Aufa di nomor 4, pusat otomasi kelanjutan. Yang nomor 2 berarti ini ya. Permasalahannya di mana? Permasalahannya bukan yang ini Mister, bukan. Oh, yang mana? Oh, yang nomor 1, otomasi. Nomor terakhir di bagian 1. Yep. Nah, yang bintang 2 ya. Oke, Iya. masalahnya di mana nih? Ini saya Hmm? buat gimana ya? Ini kan disuruhnya kalau kita ngisi 0 sampai 49 poin itu dapat diskon 10%. Kalau ngisi poin 50 sampai 99 poin dapat diskon 15%. Terus kalau poinnya 100 dikasih 20%. Nah, ini saya tes sudah benar, tapi nggak dikasih benar sama sistemnya. Coba dimasukin angka 49. Masuknya kemana? 10%. 10%. 10%. Kalau angka 50? 15%. Oke, 15%. Alpha ya. Alpha coba lihat di bagian baris kelima. Baris kelima itu tandanya apa operatornya? Alif. Lebih elif, iya betul. Operatornya itu yang di bagian ininya, bagian komparasinya. Skor lebih besar sama dengan 49 ya? Iya. Berarti 49 masuk nggak? Enggak. Lebih besar sama dengan 49. Yang ditulis oleh Alpha di codingnya. Kita lihat, jangan lihat dulu di bagian panelnya. Di baris kelima, ketika Alpha menuliskan lebih besar sama dengan 49, itu angka 49 masuk nggak kira-kira menurut Alpha secara matematis? Enggak masuk. Nggak masuk. 15% ya. Kalau ada kata-kata sama dengan, itu berarti 49 itu masuk Alpha. Jadi hati-hati. Di angka 49 itu punya Alpha, itu di cover oleh dua kondisi. Kondisi yang atas sama kondisi yang elif bawahnya. Sementara yang diminta itu adalah kalau dia soalnya 0 hingga 49 poin. Berarti batas atasnya itu 49 poin. Kalau Alpha pakai cara yang di bagian Alpha di nomor 2, 49 dikasih sama dengan, berarti yang di bagian bawahnya jangan dikasih sama dengan lagi Alpha di bagian elifnya baris kelima. Jadi cukup lebih besar dari 49. Jadi angka 49 nanti akan di cover yang atas. Ini kenapa kok dia masuk 10%? Karena kebetulan Alpha mendefinisikan lebih kecil sama dengan 49-nya itu ada di atas. Nah, untuk membuktikan 49 itu masuk di keduanya, coba Alpha hapus di bagian baris kedua tanda sama dengannya. Yang untuk yang 49. Sekarang coba ketikkan lagi skornya 49. Ya harusnya akan masuk juga yang di bagian nomor 2. Nah, masuk kan? Kebayang nggak? Jadi di sini ada pendefinisian dua ganda.
Sementara yang di soal diminta itu yang 49 itu masuk yang di nomor 2 saja, di baris yang nomor 2. Yang tadi sebenarnya udah benar Aufa. Mister akan coba ikutin komennya Aufa. Codingannya Aufa. Tapi yang bagian di nomor 5-nya sama dengannya cukup dihilangkan aja Aufa. Yang bagian, nah itu, bagian 49-nya. Jadi lebih besar dari 49. Yang dimaksud adalah angka 50 ke atas. Begitu pula yang di bagian bawah. Kalau Alfa udah mendefinisikan sampai lebih kecil daripada 90, berarti kan dia sampai 99 ya. Sorry, Iya. 99 benar. Jadi sampai 99. Kalau menggunakan sama dengan berarti lebih kecil sama dengan 99. Udah benar. Nah, sekarang di bagian bawahnya itu dibuat lebih besar sama dengan 100. Nah, itu boleh. Atau lebih besar dari 99, sama kayak analogi di nomor 5. Yang diambil batas akhir tapi cukup lebih besar dari angka yang minimum di bagian bawahnya. Nah, sekarang coba di running sekarang. Yang else-nya atau apa lagi? Diskon Anda tidak ada diskon. Tanggung saya tambahin aja tadi. Coba dulu. Di running dulu. Hati-hati ya di bagian automatic check ketika kita menentukan sesuatu itu kalau tidak disampaikan di automatic check jangan ditambahkan meskipun maksudnya benar ya tapi ketika dia misalnya kondisinya ini tidak diinginkan di dalam automatic check itu jangan ditambahkan dulu Aufa. Jadi dihapus saja di baris ke-11 sampai ke baris 13-nya diganti dengan sesuatu yang sudah di print oleh Aufa itu. Di situ diskon Anda. Oke, sekarang coba di running. Elif-nya dibuat skornya sama tadi. Kalau mau pakai else juga boleh. Karena dia harusnya lebih besar daripada 99 boleh. Penulisannya ada tepat tuh. Diskon Anda. Titik 2. Diskon 15%. Oke. Secara logika udah benar. Tinggal fungsinya Alpha. Alpha belum ada fungsinya itu kan. Coba dilihat di bagian tas panelnya. Di bagian paling bawah, perhatian, kehadiran fungsi sangat penting. Nah, sekarang silakan dibuat fungsinya terlebih dahulu. Fungsinya bisa kita gunakan yang conditional if-nya sebagai fungsi dari tugas bintang keduanya. Kebayang nggak? Di bintang kedua itu harus ada fungsinya. Sementara yang punya Alpha itu masih main program semua tuh, belum ada fungsinya sama sekali. Yang bisa dibuat fungsi, misalnya yang baris kedua sampai ke baris 10, itu bisa dibuat fungsi. Jadi kita bisa menggunakan conditional if. Sampai sini terbayang? Ada yang sudah selesai di bintang kedua? Teman-teman yang lain? Iya, Mister. Fatir ya? Contoh programnya udah saya kirim di chat. Oke, udah di chat. Nah, ya. Di Fatir ini memasukkan diskon itu sebagai fungsi. Sebenarnya punya Alpha udah benar Alpha, bukan salah ya Alpha, udah benar. Cuman yang diminta itu ada fungsinya. Nah, fungsinya itu bisa pakai menggunakan analogi yang dikirimkan oleh Fatir. Jadi yang menjadi fungsinya itu adalah pada saat kita menentukan kondisi ini apa nih, print diskonnya nih misalnya. Boleh. Atau pada saat kita melakukan conditional if-nya, boleh. Yang penting ada fungsinya. Coba buat satu fungsi aja sederhana. Dari yang sudah dibuat oleh Aufa. Misalnya kalau di sini, contohnya di Fatir ya. Fatir membuat fungsi diskon 10 itu untuk ngeprint diskon 10%. Jadi di baris keempat punya Aufa itu dibuat fungsi. Dibuat fungsi namanya misalnya kalau di Fatir ini diskon 10. Kebayang? Bayang nggak? Printnya tetap dari situnya atau enggak? Printnya nanti diganti di bagian fungsinya. Jadi di bagian baris keempat akan memanggil fungsinya. Nah itu di cut, kemudian Aufa taruh di bagian paling atas fungsinya. Jadi di nomor 1 itu adalah fungsinya. Di enter aja dulu. Di enter satu baris. Nah di bagian atas buat fungsi.
Fungsi misalnya namanya apa tadi? Diskon 10. Yang tujuannya untuk ngeprint tulisan tadi. Diskon 10%. Terus selanjutnya, gimana cara buat fungsinya? Silahkan dilanjutin. Jangan lupa jangan ketinggalan tuh. Apanya? Def, nama fungsi, kurung buka kurung tutup. Satu lagi apa? Titik duanya, Pak. Oh ya. Iya. Hati-hati, kalau itu nggak ada nanti nggak jadi fungsi itu. Masuk satu tab ya. Setiap kita menuliskan fungsi masuk satu tab. Oke. Nah, ini print yang diskon 10%. Oke, buat jarak antara fungsi dengan main programnya, kasih enter 2 kali boleh. Nah, kemudian di bagian baris ke-9-nya, itu dipanggil fungsinya. Baris baris ke-8 itu di enter. Kan itu kan diskon Anda, kemudian di enter, panggil fungsinya, diskon 10. Dipanggil dulu Alfa. Kalau nggak dipanggil nanti dia nggak muncul. Ini di stop dulu programnya. Kalau nggak di stop nggak bisa diedit. Iya, sip. Di baris ke-8 enter lagi satu baris, masukkan lagi kodenya untuk memanggil fungsi diskon 10. Di baris setelah baris ke-8. Nah, di situ masukin diskon 10, panggil nama fungsinya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, sekarang coba running pakai checklist. Oke, boleh pakai itu dulu atau pakai checklist boleh. Nah, jadi intinya di sini tuh sebenarnya pingin suruh buat kita fungsi. Fungsinya bebas, mau pakai fungsi print boleh, fungsi conditional boleh, fungsi apapun. Kalau yang dicontohkan Fatir kan setiap print diskon itu menggunakan fungsi. Jadi ada diskon 10, diskon 15, diskon 20, dan seterusnya. Sampai sini kebayang, Ova? Yang dimaksudkan dalam soalnya? Oke, Mister, baru ngerti. Oke, mantap. Tapi untuk fungsinya, coba nanti pakai fungsi yang lain ya, selain yang diskon 10% printnya. Karena kan udah dicoba oleh Fatir ya. Sekarang coba nanti setelah nanti pas udah ada waktu silakan dicoba menggunakan fungsi yang conditional statement. Mister mau kasih tantangan ke Alfa. Nanti kalau ada permasalahan boleh. Mister, Yes, gimana selanjutnya siapa? saya Mister ini bingung di nomor satunya. Oke, Fatir. Wait, bentar. Ini Mister kok masih pakai share screen-nya Alfa nih? Oh, ya bentar. Sip. Mana Fatir? Nomor 1 yang apa ini? Otomasi kelanjutan yang di nomor 2 ya berarti ya, otomasi kelanjutan. Ya, Nomor 1 Mister. apa nih? Bingung Mister milihnya yang mana. Apa yang akan dicetak dalam program? Yang dicetak itu label ya, berarti ya kalau di sini. Nah, label itu di-assign dengan menggunakan fungsi create label. Di mana nanti kalau Mister ini lagi bercerita dengan codingnya, kalau teman-teman ada yang bingung langsung diinterupsi ya. Oke ya, Mister lanjutin ya. Label itu di-assign dengan menggunakan fungsi create label. Di mana create label ini punya 2 argumen. Yang pertama argumen Johnson yang akan mengisi variabel name yang ada di dalam parameter fungsi create label. Kebayang? Bisa lanjutin kalau Ya, kebayang? Mister. Analysis of data akan mengisi variabel di dalam parameter course yang ada di dalam fungsi create label. Ya, selanjutnya karena kita memanggil fungsi create label dengan 2 argumen tadi, maka akan dikerjakan baris code nomor line kedua dan line ketiga, di mana label itu sama dengan tulisan student string ditambah dengan name. Kalau name tadi adalah Johnson, berarti student Johnson take a course plus course-nya adalah analysis of data. Itu nanti akan dikembalikan atau akan disajikan di dalam fungsi itu sebagai variabel label, di mana label ini nanti akan disimpan tadi ya, di-assign ke dalam label yang bersifat global, yang di atasnya print label. Jadi tulisan label itu tulisannya apa? Ini Mister. Yang mana? Student Johnson take a course analysis of data. Ya, betul. Kebayang ya teman-teman yang lain cara bacanya? Makasih Mister. Oke, sama-sama.
posisi fungsi itu meskipun di atas, itu nggak bisa langsung diasumsikan itu pasti dipanggil ya. Kecuali kalau kita panggil dengan menggunakan main program kita. Maaf Mister, yang ini gimana Mister? Saya bingung di urutannya. Oke, ini yang tugas tambahan yang di pertemuan kemarin ya. Sekarang apa nih? Isi bagian yang kosong. Oh, yang kosong di situ. Kotaknya. Tulis nilai variabel X setelah dieksekusi baris program. Oke. Ada program di atas. Ingat def itu adalah fungsi, di mana def itu nggak akan terpanggil kalau nggak kita di bagian main programnya. Sekarang kalau baris ke-1 itu hitungannya bukan dari fungsi ya. Hitungannya dari main program. Pada saat X sama dengan 10 itu adalah baris ke-1. Jadi baris ke-1 Oke. Baris kedua. Lanjut ya berarti. X sama dengan double X. Double X itu apa? Kalau kita ngomongin double variabel double. Berarti kali 2. Kali 2. Dari mana kok? Kok kali 2? Kalau Mister tulis triple kali 3? Enggak, Mister mau tanya dulu. Kenapa kok Fatir jawabnya double itu kali 2? Maksudnya X-nya ada 2 gitu saya kiranya. Ya, kenapa kok mengira seperti itu? Soalnya double. Kalau ke triple berarti X-nya 3. Begitu? Iya, Mister. Oke. Jadi begini, di dalam code ingat ya, apapun yang kita tulis itu ada dasarnya. Lihat di bagian fungsinya namanya apa? Double something. Ya kan? Double parameter A. Jadi double itu refer ke tulisan fungsi yang di atasnya atau code di atasnya, bukan karena kalimatnya ya. Jangan terkecoh dengan bahasa Inggrisnya. Double berarti kali 2. Kalau Mister tulis triple berarti kali 3. Enggak. Kalau Mister tulis triple tapi fungsinya tuh A kali sama dengan 2, itu tetap dikalikan 2. Kebayang? Itu hanya tulisan, hanya code. Bukan berarti secara esensial literary ini dikalikan 2 double gitu, enggak. Kebetulan tulisan double itu adalah isinya code-nya, A-nya itu dikali 2. Di mana A itu adalah parameter. Nah, kalau kita merefer kepada fungsi di atas, berarti X yang 10 tadi itu dimasukkan sebagai argumen di dalam parameternya. Kalau A-nya itu 10, berarti kalau dikalikan 2 berapa? 20. Nah, kayak gitu cara bacanya ya. Bukan dilihat dari bahasanya ya, teman-teman ya. Lihat fungsi code-nya, jangan terkecoh. Oke, next bagian nomor 3, baris ketiganya. Plus sama dengan 10. Iya kan? Plus sama dengan 10 kan? Ya benar. Berarti 20 juga, Pak Mister. Kenapa kok 20 juga? Yang jadi bentar. X soalnya yang sebelumnya kan X-nya 10. Sebelumnya itu sebelum yang pertama maksudnya? Iya. Oke. Di dalam code pengerjaannya itu sekuensial. Apapun itu. Kalau X-nya udah di-assign dengan nilai baru, maka X yang terakhir adalah X nilai yang baru. Itu kuncinya. Berarti X-nya berapa? Yang baris ketiga. 10 lagi. Bukan. Nilai X terakhir berapa? Oh iya. Nah, X terakhir 20. Iya. Berarti 20 ditambah sama dengan 10. Berarti berapa? 30, Mister. 30. Selalu ingat ya. Di dalam code itu pengerjaannya sekuensial dan X kalau udah di-assign dengan kondisi terakhir itu adalah nilai X terakhir. Nggak kembali lagi ke awal. Sekarang yang terakhir, double X. 60, Mister. Yes. Oh iya. Sudah. Makasih, Mister. Mister, tolong ulang. Ulang yang mana nih? Yang punya Fatir Yang tadi? tadi. Yang X tadi. Oh, yang X tadi. Oke, Mister akan bukain dulu yang ini ya, yang code-nya yang tadi ya, supaya masih kosong. Kalau tadi jawabannya udah ada kalau di Fatir. Mister masuk dulu. Mana yang lesson kita kemarin? M3P1. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyain. Tadi di tambahan ya, Fatir ya? Iya, Mister, yang bintang yang ketiga. Bintang ketiga.
Oke. Tadi, oh yang bintang ketiga, yang double tadi yang tambahan kan ya? Tambahan nomor 1 kan ya? Yang double ya tugas tambahan nomor 1, Oke. Mister. Ini yang tadi yang ditanyain sama V tadi ya. Tadi, sorry, ditanya sama Fatir. Jadi Mister akan coba ulangin. Di kondisi ini kita punya fungsi ini ya teman-teman ya. Tulisan double ini jangan mengecoh teman-teman. Oh double karena bahasa Indonesianya 2 kali berarti 2 kali. Enggak ya. Tergantung dari isian dari fungsi yang di atasnya. Double ini refer ke fungsi. Itu yang dipegang teman-teman. Kalau ada fungsi, lihat fungsinya apa isinya. Kalau isinya kebetulan kalikan 2 berarti itu kebetulan double ya. Tapi kalau di sini tulisannya triple, tapi tulisannya fungsinya itu adalah A kali sama dengan 2, yang artinya itu A dikali 2 gitu ya. Berarti itu perhitungannya dikalikan 2 ya. Jangan tertipu dengan tulisan fungsinya. Bisa jadi menjebak nih. Di sini ada jebakan-jebakan, kadang seperti itu. Buat melihat ketelian teman-teman. Sampai sini clear dulu ya. Tulisan double itu adalah fungsi. Bukan memang dikalikan 2 secara harfiah itu enggak. Sampai sini clear? Clear. Clear. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Di soal itu yang dikatakan baris pertama itu adalah kondisi pada saat kita menuliskan main program. Main program yang pertama itu adalah di bawah fungsi ya. Di bawah fungsi itu adalah X sama dengan 10. Itu adalah program pertama. Kondisi code yang pertama. Berarti baris pertama yaitu ya nilainya itu adalah pada saat X diassign 10. Berarti clear ya kalau ini. Jelas 10. Karena udah dikatakan sama dengan 10. Nah, yang kedua nih sekarang. Baris kedua itu X sama dengan fungsi double. Oke, fungsi double. Di mana parameternya itu ada satu nih, yaitu A di dalam fungsi double-nya nih. A ini ya. A ini dikalikan 2 di dalamnya. Kalau kita lihat di bagian code yang baris kedua, itu double itu mempunyai argumen X. X tadi adalah nilainya 10. Oke, nilainya tadi 10. Jadi 10 ini nanti akan jadi parameter A yang ada di dalam fungsi. Di mana parameter A itu adalah variabel lokal dari fungsi itu. Berarti kalau kita masukkan ke substitusi ke bagian fungsinya, kalau A sama dengan 10, berarti A kali 2 itu berapa? 10 kali 2. Yes. Bayang ya. Jadi hasilnya 20. Ya kan? Nah, sampai sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah X sudah di-assign dengan nilai yang terbaru. Nilai terbarunya berapa? 20. Enggak kita lagi balik ke refer ke baris pertama lagi ya, yang ini ya, X sama dengan 10, enggak. Karena pengerjaan program itu kalau udah urut sekuensial, berarti yang paling terakhir itu adalah nilai terakhir dari suatu variabel. Oke? Dapat 20 dari mana? Kenapa? Dapat dari baris ini, dari baris kedua X itu jadi 20. Iya, bener. Karena kan double X tadi kan isinya kan A kalikan 2, sementara A adalah 10 kan tadi. Nah, 10 kali 2. Kenapa kok X-nya sama dengan 20, Mister? Karena dia di return A-nya. Di return itu yang kemarin Mister sampaikan, disajikan. Diberikan nilainya kepada variabel X. Sehingga yang awalnya X tadi nilainya itu 10, sekarang diganti oleh nilai sama dengan 20 dari fungsi double tadi. Karena double menggunakan operator return. Untuk memasukkan angka 20 tadi, menyajikan angka 20 tadi yang kemudian di-assign ke dalam nilai X yang baru di baris kedua. Sampai sini clear? Clear. Clear, oke. Nah, sekarang lanjut ke yang baris ketiga. Baris ketiga itu adalah nilai X yang terakhir. Nah, ini hati-hati ya, selalu nilai X yang terakhir. Plus sama dengan 10. Berarti berapa tambah berapa? 30. 30. 30. Dari 20 tambah 10 ya. Ya. Oke, 30. Nah, sekarang yang terakhir. X sama dengan double X. X sama dengan double X. X sama dengan double X. Berapa nilainya? Kalau nilai X tadi itu adalah 30, berarti X yang menjadi argumen di dalam fungsi double itu berapa? 30 kali 30 ya? No.
Coba lihat di bagian fungsinya. Di bagian fungsinya double itu 30 dikali 2. 30 kali 2. Selalu merefer ke dalam fungsi. Oke, jadi di sini ada 6. Kalau kita coba running, betul semuanya? Ya, gitu. Jadi selalu dibaca code-nya itu komprehensif ya. Jangan separuh-separuh. Atau jangan cuman melihat, oh artinya double 2, udah 2 kali. Belum tentu. Cek di bagian fungsinya. Karena ini adalah fungsi. Double kurung buka kurung itu adalah fungsi. Clear sampai sini? Clear. Oke ya, mantap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, thank you, Mister. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke materi berikutnya ya. Sebenarnya materi berikutnya ini masih sama, kita membahas mengenai fungsi. Cuman lebih detail lagi. Tadi besar. Ini sudah oke, sudah muncul ke bagian PowerPoint sekarang. Yes. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang sama, fungsi. Cuman kita akan coba untuk membuat fungsinya ini lebih kompleks lagi. Kalau kemarin kita hanya memanggil satu fungsi sederhana, contohnya seperti tadi yang udah kita bahas, fungsi itu ada 2, yang menyajikan nilai atau mengembalikan nilai, yang satunya adalah yang tidak mengembalikan nilai apapun. Oke, sebelum masuk ke bagian fungsi yang udah kita bahas yang minggu kemarin, fungsi built-in yang ada dalam Python itu apa aja? Coba disebutkan. Darel. Suara Mister masih terdengar ya? Kalau suara Mister tiba-tiba hilang, langsung ini ya, kasih tanda ke Mister ya. Iya, Mister masih ada. Masih ada ya, oke. Kalau fungsi built-in yang ada di dalam Python apa aja, Darel? Coba disebutkan. Built-in itu maksudnya sudah tersedia. Kita nggak perlu lagi buat fungsinya. Tinggal pakai fungsi apa yang ada di Python. Fungsi print, input. Nah. Sama? Satu lagi? Satu lagi. INT bukan, Mister. INT, yes, betul. Casting type atau seperti INT, kondisi untuk mengkonversi, itu juga termasuk fungsi ya teman-teman ya. Jadi kayak print itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Tapi kalau casting type seperti INT, str, itu mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai apa? Mengembalikan nilai sesuai dengan konversinya. Kalau INT tadi mengkonversi string menjadi INT atau integer, maka dia akan mengembalikan nilai suatu integer. Itu adalah return-nya. Kalau str mengembalikan kondisi angka menjadi string, kebalikannya dari INT. Itu juga termasuk fungsi built-in. Jadi fungsi built-in pun juga ada 2, yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai. Nah, clear ya sampai situ? Kemudian penulisan fungsinya juga masih sama, yang akan kita pelajari juga tidak akan berbeda. Cuman sekarang nanti kita akan coba lebih kompleks. Nah, sekarang kita Mister lanjutkan dulu materinya. Di sini nanti kita akan coba membahas mengenai fungsi yang bersarang. Maksudnya apa? Di dalam fungsi itu ada kemungkinan memanggil fungsi yang lain. Jadi kalau kita punya 2 fungsi, kita bisa manggil fungsi yang pertama di fungsi yang kedua. Boleh, nggak ada masalah. Bahkan nanti bersarang lagi di fungsi ketiga, kita manggil fungsi pertama dan fungsi kedua. Boleh juga. Jadi pemanggilan fungsi itu nggak sekedar ada di dalam main program. Main program itu yang tadi teman-teman lihat ya, yang tadi ada double X, itu adalah main program. Tapi ada kemungkinan fungsi itu dipanggil di dalam fungsi. Di mana fungsi yang ada itu juga mempunyai fungsi di dalam fungsi. Bisa jadi. Itu yang dinamakan bersarang. Nah, nanti contohnya seperti ini. Ini kan contoh fungsi sederhana kan? Tidak ada fungsi di dalam fungsi. Semuanya hanya kumpulan komen. Ada variabel, ada inisiasi variabel, ada operator while, ya kan, untuk perulangan. Ada conditional statement, if else. Itu semuanya operator, nggak ada fungsi. Nah, di sini kita mau coba membuat nested if atau fungsi bersarang. Jadi ada beberapa bagian yang nanti akan dibuat fungsi. Karena pada dasarnya ya, fungsi itu harus bagusnya, best practice-nya adalah menanggulangi satu kegiatan saja. Hanya fokus pada satu kegiatan saja. Misalnya kalau dia menentukan average-nya, maka dia bagusnya cuma average aja yang ada di dalam fungsi itu. Supaya apa? Pada saat kita ada error atau ada bug, kita tahu bagian fungsi mana yang bermasalah.
Jadi kita bisa langsung fokus, oh fungsi ini yang bermasalah, nggak terlalu panjang. Nah itu tujuannya. Nah sekarang melanjut ke sini lagi ya, kembali ke sini. Jadi ini nanti akan dijadikan fungsi. Sekarang ada dua fungsi, average grade dan set discount. Yang awalnya average grade semuanya ya ini ya. Nah, sekarang dibuat jadi ada dua fungsi. Nah set discount ini nanti hanya akan menangani kondisi conditional statement-nya untuk menentukan average-nya. Apakah nanti dia lebih besar daripada 4,7 atau enggak? Nah, kalau kita lihat di sini, average ini, variable average yang ada di fungsi set discount itu di-assign dalam suatu fungsi average grade. Ini average grade-nya. Nah, inilah contoh fungsi dalam fungsi yang tadi Mr. sampaikan. Jadi ini semua itu bisa dipanggil oleh fungsi yang lain. Sampai sini kebayang? Jadi fungsi average grade itu bisa dipanggil oleh set discount. Nggak hanya di bagian main programnya yang bisa dipanggil, tapi fungsi yang lain pun juga bisa dipanggil. Oke? Nah, sekarang lanjutnya adalah terkait dengan fungsi itu sendiri ya. Ini sedikit mereview. Jadi yang tadi fungsi built-in udah disebutkan sama Darel, baik yang dia mengembalikan nilai ataupun yang tidak mengembalikan nilai. Nah, sekarang kondisinya adalah, nah ini bagian aturan fungsinya tadi. Oh ya, satu lagi. Tadi kan kita contohinnya ada satu parameter ya. Nah, kalau ternyata ada dua parameter, itu juga diisikan aja ya di sampingnya. Contoh yang double tadi. Double itu kan kebetulan ada satu parameter aja, X. Mungkin nggak, Mister, ada dua parameter? Mungkin. Tergantung kebutuhan. Jadi misalnya ada X, Y. X, Y itu didefinisikan apa? Itu tergantung kita sebagai programmer. Mau mendefinisikan apa. Jadi nggak terbatas hanya satu parameter. Atau kalau kita lihat di sini, berarti cuma ada dua parameter dong, Mister? Enggak. Lebih. Tergantung. Jumlah parameter itu tidak ditentukan. Kita yang menentukan. Maksudnya tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi, tapi kita yang membatasi sendiri. Oh, butuhnya cuma 3, butuhnya cuma 4, atau 5, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian contoh sederhananya ya. Kita mau balik ke bagian tugas tambahannya dulu. Oke. Misalnya tadi kita coba yang contoh sederhananya sekali lagi. Oh ya, ada pertanyaan dulu nggak? Dari yang besar teorinya tadi. Ada yang menanyakan? Nggak ada? Clear ya? Nah, sekarang Mister punya code. Kalau nggak ada, Mister punya code. Ini Mister akan buat code sederhana dulu aja. Kemudian yang kedua. Oke. Sekarang dari dua code ini, buat nested if. Jadi buat dua fungsi, di mana satu fungsi nanti dipanggil tapi bisa menghasilkan langsung dua kalimat saya suka Python dan ayo mulai coding. Jadi kalau di running nanti langsung munculnya seperti ini. Tapi buat dalam dua fungsi. Fungsinya nested if atau fungsi bersarang. Siapa yang mau volunteer? Jadi fungsi sederhana saja. 3, 2, 1. Pada malu-malu. Oke, Mister mau tunjuk aja ya. Bilqis. Bilqis belum terdengar suaranya. Buat dua fungsi dari dua code sederhana ini. Kemudian Mister nanti minta satu fungsi dipanggil, tapi semuanya nanti akan langsung tercetak. Halo Bilqis, suara Mister masih terdengar? Halo Bilqis. Yang lain suara Mister masih terdengar kan ya? Terdengar, Mister. Oh, terdengar, oke. Bilqis. Masih jelas, Mister. Masih jelas, alhamdulillah. Bilqis. Apakah ada di depan laptop sekarang, Bilqis? Halo Bilqis.
Halo, Bilkis. Bilkis. Oke, sepertinya apakah ada kendala jaringan? Oke, Darel aja deh, Darel. Gimana Darel? Buat 2 fungsi Darel. Kalau nanti inginnya Mister 1 fungsi aja dipanggil, bisa langsung mencetak 2 ini. Kuncinya di nested if. Gimana? Darel? Terbayang dengan perintah Mister? Atau soal Mister? Halo? Betul, ternyata ada kendala ya. Halo, Darel? Apakah masih di sana, Darel? Masih, Mister, masih. Oke. Sebentar. Ya. Buat 2 fungsi, di mana nanti Mister pengennya 1 fungsi dipanggil, tapi langsung mencetak 2 ini, 2 komen ini. Fungsinya ada 2, tapi 1 fungsi dipanggil bisa nanti mencetak 2 ini. Gimana? Mau ask a friend? Atau 50-50? Gimana, Darel? Kebayang? Ini pakai definisinya juga ya? Pakai apa? Apa pakai def? Iya, fungsi itu selalu menggunakan operator def. Kalau kita mau mendefine fungsi, itu gunakan operator def. Jadi gimana? Coba ini ya, Mister dibimbing. Caranya gimana? Mister akan ketikkan apa yang disampaikan oleh Darel. Gimana? Butuh bantuan ke teman yang gitu. lain? Atau gimana? Darel ada ide? Mister mau ada 2 fungsi, tapi saat 1 fungsi aja dipanggil nanti di main program akan langsung mencetak 2 komen yang Mister ketikkan itu. Ini aku kirim kodenya apa di Eja? Langsung aja. Oh, udah nih, udah buat kodenya. Langsung chat, dikirim ke chat aja nggak apa? Nanti Mister langsung kopas. Saya udah nyoba, Mister. Siapa nih? Suara siapa tadi? Fatir. Oh, Fatir. Oke, coba dikirimkan ke ini ya, ke chat ya, Fatir. Ini yang code-nya Darel. Mister akan matiin dulu yang utamanya. Oke, Mister akan running ya. Oke. Yang muncul udah bener. Ada 2 komen yang muncul. Tapi lihat, fungsinya ada berapa? Yang punya Darel. Sesuai nggak dengan apa yang kita? Ada 11. Fungsi. Oh, fungsi. Ini yang 11 itu apanya? Code-nya maksudnya, baris code-nya. Yang Mister tanyakan fungsinya ada berapa ini? Fungsinya itu ada 1. Mister minta ada 2 fungsi. Kebayang? Udah bener code ininya, munculnya, outputnya udah bener, cuman fungsinya masih 1, Darel. Oke, clear ya? Sekarang kita coba yang punyanya Fatir. Lihat yang punya Fatir. Mister akan komen dulu yang ini. Ya, sekarang Mister running. Fatir, ada yang error Fatir. Kelihatan nggak? Sebentar, Mister, saya cek. Bad input, fatal error ini. Oh, astaga. Ini Mister, kebiasaan programmer. Lupa titik 2, Mister. Oke, hati-hati ya. Itu hal yang kecil tapi signifikan banget ke program kita ya. Oke. Itu dia, Mister, yang baru. Mister tambahkan ya. Oke, di bagian fungsinya kurang bagian titik 2-nya ya. Oke, good.
Nah, sekarang lihat di sini. Mr. Rani ya, coba ya. Saya suka coding, ayo mulai coding. Outputnya udah oke. Nah, ini dev-nya, fungsinya itu ada 2. Jadi yang dimaksud itu seperti ini, Darel. Jadi ada 2 fungsi, di mana saat kita panggil satu fungsi aja, itu sudah mencakup 2 komen ini. Ini contoh sederhananya nih. Jadi, si Fatir menggunakan nested if. Ada conditional fungsi coding, ada fungsi coding yang memanggil fungsi lainnya, yaitu fungsi suka. Oke? Jadi dia nanti akan ngeprint ini dulu, saya suka coding, kemudian baru ngeprint sequential selanjutnya, code selanjutnya, yaitu yang ayo mulai coding, sesuai dengan apa yang tadi Mister tuliskan di soal utamanya. Mister punya 2 komen, buat jadi 2 fungsi, tapi hanya satu fungsi yang dipanggil bisa ngeprint dua-duanya. Sampai sini kebayang, Darel? Sama teman-teman yang lain? Jadi ini contoh sederhananya ya, kita bisa gunakan nested if itu seperti ini. Di dalam fungsi itu bisa manggil fungsi yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah clear ya? Dan itu cara bacanya dia sequence gitu ya. Jadi dari yang suka dulu terus baru ke yang definition, yang print yang bawahnya, yang ayo mulai coding. Betul. Di dalam program apapun, mau dia bentuknya fungsi, main program, kelas, modul, itu selalu sequence. Ingat di bagian pada saat kita materi pertama ya, seluruh program, pemrograman Python, kalau di dalam di situ kan disebutnya spesifik ya, pemrograman Python itu melakukan eksekusi program secara sekuensial atau berurutan. Jadi dari atas terus urut ke bawah. Selalu kayak gitu. Nggak mungkin nggak. Kalaupun, ya ini sini misalnya special case ya. Kalaupun di dalam program itu ternyata kok bisa lompat, nah itu karena kita setup. Nah misalnya nih kita buat callback. Kita buat dia nanti yang paling umum sih biasanya callback ya. Jadi kita lompatin dulu, nanti kalau dia udah ada nilainya baru kita kayak semacam seakan-akan balik lagi. Sebenarnya enggak. Karena kita ngomongin asinkronus dan sinkronus. Nah, itu nanti ya. Ini bayangan aja. Jadi kalau teman-teman menemukan kok kayaknya enggak sekuensial, itu biasanya kita setup memang. Bisa diakalin dengan menggunakan callback atau asinkronus. Tapi secara umum pasti dia akan mengeksekusi secara urutan. Apapun itu, asinkronus pun juga tetap diurutkan dari awal dia. Nah, pada saat dia dieksekusi, dia tidak menunggu kondisi ini habis selesai, dia langsung menuju ke berikutnya. Pada saat nilai ini selesai, maka dia akan seakan-akan kembali ke situ. Padahal nggak kembali, itu hanya memunculkan nilai yang tadinya tertunda, sekarang sudah muncul kembali. Gitu. Kalau ditemukan seperti itu. Oh, oke, Bilkis. Oke, jadi clear? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan nested if? Sesederhana ini. Jadi, nested if itu sebenarnya memanggil fungsi di dalam fungsi. Udah titik. Nah, penerapannya bisa macam-macam. Bisa nanti di dalam fungsinya nanti akan manggil fungsi lagi, memanggil parameter sebagai fungsi, fungsi di dalam argumennya, itu macam-macam. Tapi pada dasarnya, nested if itu adalah fungsi di dalam fungsi. Baik itu dijadikan sebagai parameter atau dijadikan sebagai komen di dalam fungsinya. Ada yang mau ditanyakan? Askia? Aufa? Aisar? Azwa? V? Bilkis? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Itu kenapa yang dev kedua di bawahnya ada coding lagi? Dev codingnya. Ada fungsi suka maksudnya? Bukan yang coding paling bawah. Yang di 25. Oh, baris ke-25-nya. Itu untuk memanggil fungsi codingnya. Ingat, fungsi itu bisa dieksekusi kalau dipanggil di main program. Ini itu adalah main programnya ya, V. Ini main program. Semua code, kalau cuman tulisannya kayak gini aja, fungsi aja, ini kalau di running nggak ada isinya, V. Jadi harus dipanggil. Nah, untuk membedakan ini fungsi itu main program, itu terlihatnya dari bagaimana cara kita mengetikkan codingnya. Kalau dia dimulai dev, itu selalu fungsi. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, ketika kita mulai
melakukan code di pojok kiri mepet, ini kan mepet ya, mepet kiri, itu adalah baris pertama main program kita. Nah, jadi kalau kita mau memanggil fungsi itu biar aktif, maka kita wajib menuliskan atau memanggil nama fungsinya. Nggak cuman coding, suka pun kalau kita mau mengaktifkan cuman fungsi suka atau memanggil fungsi suka, kita cukup menuliskan kayak gini di main program kita. Kalau kita running, nanti dia akan ngeprint di punyanya komen yang ada di suka aja. Jadi saya suka coding. Kebayang sampai sini? Jadi ini tuh ditulis supaya kita berhasil memanggil atau mengaktifkan fungsi yang akan kita jalankan. Kebetulan fungsi yang dijalankan di sini yang ingin dipanggil adalah coding. Supaya apa? Dia akan bisa memberikan output saya suka coding dan ayo mulai coding. Di mana saya suka coding ini merupakan fungsi dari suka. Ya kan? Untuk memanggil perintah saya suka coding, kita cukup menuliskan nama fungsinya aja. Jadi kalau ini dibalikkan lagi tadi, coding, maka nanti dia akan running, saya suka coding dan ayo mulai coding. Ini yang kedua. Ini yang sukanya yang pertama, sekuensial, apa yang tadi disampaikan oleh Darel. Urut dari atas ke bawah. Bayang? Contoh sederhana dari ini, dari nested if, karena nanti di program untuk course-nya nanti akan sedikit lebih banyak lagi code-nya. Bukan kompleks sebenarnya, lebih banyak aja. Kalau esensinya mirip seperti ini. Clear? Bisa kita coba lanjut ke bagian contoh program selanjutnya? Kebayang dulu nggak ya? 3, 2, 1, ketok palu. Aman? Teman-teman yang lain? Gak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita coba masuk ke bagian course kita ya. Kita akan coba bahas mulai dari course kita yang pertama. Silakan teman-teman masuk ke bagian mana ya, Mister punya Mister. M3P1-nya keluarin dulu. Sekarang Mister mau coba buka yang pusat bersarang dulu ya. Berarti nomor 3. Di lesson 3 pelajaran modul 3 pelajaran kedua di nomor 3, pusat bersarang judulnya. Nanti akan muncul seperti ini. Mister close dulu, maksudnya. Nah, ini teori ya. Yang pertama teori. Fungsi apapun mengembalikan nilai. Maksudnya tadi yang return tadi ya, yang dimaksud di sini adalah return. Fungsi itu akan selalu mengembalikan nilai. Entah itu nilainya itu secara eksplisit disajikan, contohnya kayak string, angka, boolean, dan sebagainya, atau kondisinya tidak mengembalikan nilai kayak print, none. Betul apa salah? Salah. Pernyataan nomor 1 betul apa salah? Mengembalikan nilai. Iya, mengembalikan nilai itu maksudnya menyajikan nilainya. Baik itu nilainya none atau ada nilainya tertentu. Misalnya kayak tadi tuh, nilainya ada angka 10, angka 20, dan seterusnya. Pernyataan pertama benar apa enggak? Seperti yang udah diterima teman-teman, bagaimana? Benar, Mister. Benar ya? Oke. Jadi yang none itu contohnya kayak print. Itu none itu. Nggak ada fungsi yang, nggak ada nilai yang disajikan. Tapi kalau yang ada return-nya itu misalnya kayak int, str yang tadi disampaikan oleh Darel. Yang kedua, nilai yang dikembalikan fungsi dapat diteruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Tadi Mister menyampaikan ini, keceplosan Mister. Jawabannya kira-kira benar atau salah? Benar, Mister. Benar ya, karena pada dasarnya dia sudah ada nilainya sehingga bisa langsung di setup ke dalam suatu argumen. Gak hanya variabel, argumen pun jadi, parameter pun jadi, variabel lokal jadi, apapun itu, asal dia mengembalikan nilai. Kemudian yang ketiga, dalam satu fungsi Anda dapat memanggil fungsi lainnya. Nah ini udah clear ya, tadi udah didemonstrasikan ya. Kemudian yang keempat, jika nama variabel di badan fungsi diubah, nama variabel di badan fungsi ya, ingat ya teman-teman, ini badan fungsi yang diomongin, kata pertama, kalimat pertama ini. Maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program, di main programnya, juga akan berubah.
ini kata kuncinya kalau Mister menjelaskan pada saat Mister menjelaskan mengenai variabel lokal dan global. Kalau masih ingat. Bener apa salah ini? Pernyataan ini. Salah, Mister. Kayaknya. Salah. Berarti ketika ada nama misalnya di dalam fungsinya itu namanya adalah coba. Mister assign ke dalam angka 10, kemudian di main programnya juga ada coba. Mister assign ke angka 5. Berarti nanti coba nggak bakalan berubah jadi 10 ya? Tetap 5 ya? Bener? Jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Sesuai dengan pemahaman teman-teman. Jadi biar Mister nanti menjelaskannya juga clear. Gimana? Kalau ada fungsi di mana di situ ada variabel coba, Mister isi dengan angka 10, itu di dalam variabel fungsinya ya, dalam fungsinya ya. Kemudian Mister ada juga assign variabel di main programnya, sama namanya, coba. Tapi Mister assign dengan angka 5. Nanti kalau di print cobanya berapa? 5 apa 10? 5, Mister. 5. Berarti ngaruh nggak perubahan angka di fungsinya? Enggak kalau nggak dipanggil. Iya, betul. Jadi kita nggak akan bisa merubah variabel di dalam main program karena sifat fungsi itu variabelnya adalah lokal. Jadi ini salah. Yang terakhir, jika ada variabel name di dalam fungsi, ini variabelnya namanya name, nama. Dan variabel nama, pakai bahasa Indonesia, di program utama, maka nilainya akan berubah secara independen satu sama lain. Artinya nggak ada hubungannya. Mau nanti kita ngerubah name, ya gue nggak akan berubah ke nama. Begitu pula sebaliknya. Bener nggak pernyataan itu? Bener, Mister. Ya. Jadi itu konsepnya lokal dan global itu seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, nice. Sekarang lanjut ke yang nomor 2. Oh, nomor 2 typing. Silakan diketik. Nah, oke, nomor 3 ya. Mister tunggu di nomor 3. Askia, apakah ada masalah untuk di course-nya? Tercek masih belum masuk di nomor 1 juga nih. Kan di sana Askia? Gimana Askia? Aman? Aman, Mister. Ya. Oke, siap. Berarti Mister tunggu di nomor 3 ya. Silakan nomor 2 itu masih typing. Kita akan coba kerjakan lagi nanti code-nya di nomor 3. Nomor 3 ini memperbaiki bug. Harusnya nggak ada yang error. Tapi kalau istilahnya bug tuh harusnya nggak ada yang error. Berarti ini bukan bug. Memperbaiki error dan bug. Oke. Apakah sudah ada yang di nomor 3 nih? Sekali lagi, fungsi itu kondisinya bisa bebas dan bisa mengembalikan nilai. Komennya bebas apapun, nggak terbatas. Oke, ada yang nomor 3 nih. Nomor 3, key-nya itu adalah yang pertama bagaimana penulisan fungsinya dicek. Ya, hati-hati. Kemudian, tadi yang ini ya. Kemudian bagaimana alur logikanya sesuaikan dengan yang ada di automatic check. Panelnya, di tas panelnya. Aturannya 50 poin inklusif, artinya itu 50 ikut. Oke, kemudian menjadi 65 sampai ke 65. Di bawah 65 sebelum 65. Terus kalau yang kedua 60 poin inklusif, 65-nya ikut. Jadi posisi kedua. Dan seterusnya, 85-nya ikut untuk menjadi tempat pertama. Oke. Nah, kalau ikut berarti itu ya tandanya sama dengan atau tidak sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil dan sebagainya. Itu disesuaikan. Itu bug. Kalau errornya bagaimana penulisannya? Dicek apakah sudah betul atau tidak. Aturan parameter dan argumen bagaimana? Sudah betul atau tidak. Itu key-nya nomor 3. Sembari Mister cek progresnya. Kalau semuanya di nomor 3, Mister akan coba bahas bersama-sama. Oke, udah 3 semua. Oke, Aufa. Gimana Aufa? Nomor 1 clear?
Mister lihat masih di nomor 1 alpha. Halo Alpha, aman di sana? Mister close dulu. Kalau Mister. Aman ya? Oke. Sekarang kita coba di nomor 3 ya. Di nomor 3 pertama kita habisi dulu. Selesaikan dulu yang kondisi fatal errornya ya. Kita lihat di sini penulisan fungsi. Berarti operator F. Kemudian kita lihat alur logiknya di bagian get resultnya. Sesuaikan dengan kondisi task panelnya. Kalau task panelnya di sini 50 poin, 85 inklusif, berarti 85 itu adalah masuk ke dalam first place. Ini ya, first place. Betul. Lebih besar sama dengan dari 85, berarti 85 ke atas. Oke, itu adalah first place. Dan yang kedua, dari 65 inklusif, ini 65 inklusif, berarti ada sama dengannya. Sampai ke 85. Oke, lebih kecil daripada 85. Supaya enggak double definition. Kalau ini dikasih sama dengan, maka ini sama ini mencakup 85. Jadi ini seperti ini udah. Kemudian returnnya second place. Yang ketiga 50. Ini inklusif sampai ke 65. Nice. Selanjutnya kalau selain itu, dikasih ini ya, better luck next time. Kemudian yang di main programnya. Nah, ini main program ya. Ketika kita udah ada di luar fungsi, udah masuk ke dalam main program. Skornya itu kita input, kemudian nanti akan menjadi variabel skor di sini. Dengan menggunakan function input. Kemudian dari skor ini nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi kita, yaitu get resultnya. Nah, lihat ya, yang dimasukkan skor ini, kalau dia mempunyai bentuk seperti ini, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, itu berarti kita ngomongin angka. Yang betul-betul murni angka ya, bukan tulisannya angka, tapi dia sebenarnya string. Jadi perlu kita lakukan konversi dulu. INT di dalam input kita. Supaya nanti siap untuk dibandingkan dengan kondisi angka yang ada di dalam fungsi get result. Selanjutnya, kita tinggal masukkan argumen score yang sudah kita define dalam variabel di baris ke-11 ke dalam argumennya fungsi get result pada saat kita panggil get result. Sekarang kita coba running. Kita melompat. Oke. Clear? Aman ya? Nomor 3. Apakah ada yang ditanyakan? Bentar Mister mau mikir dulu. Oke. Boleh. Mister mau cek sekalian progres teman-teman di nomor 3. Di nomor 3 kuncinya ada di bagian yang pertama di fatal errornya, penulisan def-nya, penulisan fungsinya seperti apa, harus benar, dibenerin dulu. Kemudian kita baru cari bug-nya. Bug-nya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si task panelnya. Yang termasuk fatal error itu adalah penulisan. Penulisan itu bisa artinya titik komanya hilang, kemudian kurung buka kurung tutupnya hilang, atau yang dia punya yang dia punya parameter tapi nggak ditambahkan argumennya, itu juga hilang. Termasuk itu juga fatal error. Karena itu nggak sesuai dengan yang sudah kita define di awal. Itu fatal error. Menang. Aman. Kalau aman, kita coba lanjutkan di nomor 4 ya. Nah, lanjut nomor 4. Siap. Tadi Mister hanya membetulkan di bagian def, kemudian menambahkan argumen skor. Karena skor bernilainya numerik, atau yang akan kita bandingkan numerik, maka Mister tambahkan int sebagai function untuk mengkonversi string menjadi angka dari input ini.
Yang lainnya sama, masih belum ada yang berubah karena udah sesuai nih. Inklusif dan batasannya masih aman. Oke, lanjut nomor 4. Ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini menambahkan program. Kita lihat di bagian outputnya ya. Jadi nanti kita akan menginput grade, angka, kemudian nanti akan dicek resultnya seperti apa. Apakah dia nanti hasil resultnya first place, kemudian rewardnya seperti apa. Nah, rewardnya ini yang nanti akan kita tambahkan sesuai dengan task panel yang ada di sini. Berarti yang ini ya. Nah, kita lihat dulu bagian get resultnya ya, sorry, di bagian task panelnya dulu ya. Ini udah ada yang predefine. Predefine jangan ada yang dirubah dulu kalau di situ memang tidak ada yang salah logiknya. Oke? Jangan ditambahin, jangan dirubah. Program tersebut sudah memiliki fungsi yang mendistribusikan tepat sesuai dengan poin yang dicetak. Oke, berarti get resultnya aman ya. Karena udah dibilang sesuai dengan poin yang dicetak. Poin yang dicetak adalah ini. Skornya, main programnya. Kita kasih jeda aja biar enak. Nah, ini fungsi, ini kelompok main programnya. Kemudian tulis fungsi lain yang akan menerima tempat yang ditempati. Oke, ini get resultnya udah siap, udah oke. Nah, sekarang kita mau buat di fungsi resultnya untuk menentukan kalau resultnya itu first place, apa hadiahnya, kan gitu. Nah, hadiahnya itu disesuaikan dengan ini. Trip to Vienna, tabletop game, bookshop voucher, dan sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin nih. Kalau resultnya first place, maka yang muncul ini ya, trip to Vienna. Kita copy aja. Nah, daripada tipu nanti. Nah, kita buat, karena ini nanti akan dijadikan suatu, disajikan nilai sebagai hadiah dari first place, second place, dan seterusnya. Dan nanti akan disimpan ke dalam variabel reward, maka kita buat return. Sama seperti yang atasnya logiknya. Kita buat return. Kemudian kita kasih trip to Vienna. Selanjutnya kita buat elif dan seterusnya. Kita pakai aja. Lupa enggak? If kemudian ada lagi else. Selanjutnya ini second place, taruh di sini, third place, taruh di sini. Kemudian kita sesuaikan rewardnya. Second place bookshop voucher, tabletop game. Terus yang ini participant certificate. Sampai sini clear? Kenapa Mister menambahkan ini sesuai dengan panel yang ada di sini ya? Sekarang kita coba cek ya. 86. Oke, 80. First place trip to Vienna. Oke. Sesuai. Apakah ada yang kurang? Konsolnya first place trip to Vienna. Oke, sekarang kalau yang lain misalnya 60. Tabletop game third place ya, 60 di antara ini. Oke, third place, kemudian dia dapat tabletop game. Sampai sini clear dulu teman-teman logiknya. Ada yang ditanyakan? Silakan disalin dulu.
Mister, jadi yang diubah itu dari nomor 11 sampai 19 ya? Nomor 11 ditambahkan maksudnya ya, code-nya. Iya. Ya, disesuaikan sama yang ada di sini ya, yang ada di panelnya. First place apa, second place apa, dan seterusnya. Mau lihat yang nomor 1, 2, 3-nya dong, Mister. 1, 2, 3 yang atas, maksudnya balik ke nomor sebelumnya. Enggak, yang ini, udah, yang ini. Oh, barisnya. Ya, tadi kan ketutupan. Ya. 1, 2, 3 sampai 9 itu tidak ada yang berubah ya, karena kita tidak ada yang perlu disesuaikan lagi. Lagi ya. Jadi kita tuh manggil yang fungsi pertama itu di bagian nomor 22, 23, 24, bukan di 11 sampai 19 ya. Fungsi yang pertama itu maksudnya get result-nya, kenapa? Dipanggil di main programnya. Di baris kedua Bukan kalau skor ya? Gimana? Bukan skor ya yang pertama itu. Yang skor variabel pertamanya yang akan kita assign adalah skor di baris 22. Tuh. Nanti skor ini akan di-assign menjadi argumen di dalam fungsi get result. Jadi skor ini dimasukkan ke dalam fungsi get result. Nanti akan masuk sini kan, di fungsi yang def get result-nya. Jadi misalnya tadi kita buat skornya 86, maka nanti skor ini akan berubah jadi angka 86. Ya kan? Nanti dibandingin if elif-nya dan sebagainya. Kalau 86 itu dapatnya apa? Oh, iya. Nah, bayang ya. Terus nanti berputar lagi karena tadi misalnya tadi kan 86 first place ya. Berarti nanti first place ini akan mengisi variabel result. Ya kan? Karena dia menggunakan return. Ya, result ini lagi-lagi dimasukkan ke dalam argumennya si give reward ini. Yang first place tadi, jadi result ini akan berubah menjadi first place. Karena tadi dia mendapatkan first place karena nilainya 86. Ya, kebayang sampai sini? Nah, selanjutnya code-nya yang baris ke-12 sampai 19 ini akan dieksekusi. Kalau first place itu ada di mana nih? If first place sama dengan first place, nah berarti yang di sini kan yang akan dieksekusi. Berarti ini enggak dilewatin semuanya. Ya. Isinya first place. Coba ya. Ya. Nah, sekarang coba di running. Kenapa jadi nggak bisa jalan? Your result titik 2 first place triple kita. Mister, yang nomor 2 yang baris ke-25 itu kan print, terus your result, terus result baru ada kayak strip gitu sebelum di word. Yang ini? Ya, itu apa? Ini biar ada tanda ini, tanda stripnya ini. Kan kalau di outputnya ada strip ini kan perintahnya. Nah. Iya. Oh, iya. Bayang ya? Ya. Oke, sip, mantap. Jadi itu hanya karena kita menginginkan outputnya aja. Wajib ada itunya? Nggak wajib. Kalau misalnya kita udah code yang bertanya, ya itu tergantung dari kitanya aja sih sebenarnya. Oke, ada yang bermasalah juga sama seperti Mister, nggak bisa lanjut karena nggak bisa clear. Mister pakai yang teacher, akun teacher. Kalau Mister coba yang pakai akun, nah pakai akun course-nya teman-teman bisa harusnya. Saya nggak bisa, Mister. Sama, ada yang nggak bisa. Yang punya siapa? Aufa? Saya, Pak. Oke. Coba Mister cek dulu ya. Yang punya Aufa. Progres itu. Putar. Return. Oh. Second place, first place, third place. Oke. Terus? Ini gara-gara tadi kita kopinya pakai second place
first place, dan seterusnya. Coba yang punya alpha itu di baris 14-nya ST-nya itu diganti 2ND kemudian 3RD gitu ya. Sesuai dengan yang udah di return yang di atasnya. Apa? Coba. Yang di baris ke 14 sama 16 itu 2 ST ya punya alpha. Harusnya kan second itu 2ND ya tulisannya ya. Oh iya. Ya kan? Yang kalau kita lihat di atasnya. Nah, kalau itu udah diganti udah aman. Disesuaikan. Second place, third place, tulisannya aja. Yang lainnya gimana? Ada yang bermasalah juga selain yang punya alpha? Kalau yang punya misteri karena pakai track kali ya, ada masalah. Kalau yang punyanya teman-teman akun siswa harusnya clear. Tadi udah kita coba. Tadi alpha tinggal yang tulisannya aja. Aisar gimana? Aisar, Askia, P, Bilkis. Ada problem. Jadi disesuaikan semuanya first place, second place, third place-nya. Jangan ada yang salah tulis, tipu. Dia akan ngoreksinya semuanya ya. Nggak cuman satu aja. Udah clear semuanya? Kita pindah ke nomor 5? Belum. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi, silakan konfirmasi ya teman-teman ya. Jangan menunggu kelamaan, langsung aja. Nggak ada masalah di sini. Kalau mau konfirmasi apapun. Tidak ada hal sepele di dalam coding. Karena hal sepele itu bisa jadi yang bikin jadi fatal error. Hati-hati. Intinya coding itu harus teliti. Coding itu mempunyai sifat case sensitif, sekuensial, dan tata penulisannya harus betul. Mister. Ya, akan. Betul. Punya aku nggak bisa, Miss. Yang Aisar ya? Iya. Coba kita cek dulu. Aisar. Cek progresnya ya, biar terbuka. Oke. Aisar, skornya get resultnya udah oke. Second place, third place, better luck next time. Apa sih? First place, second place. Ya, bukan. Oke. Bookshop. Sebentar. Yang di baris 15 tuh bookshop voucher. Aisar. Coba cek di baris 15. Kalau baris 15 punyanya Aisar, book to Vienna. Ya enggak? Di bagian tas panelnya yang diminta kalau second place itu bookshop voucher. Terus yang di bagian baris 17, huruf kecil, huruf besarnya diteliti. Tabletop, T-nya itu depannya besar. Ini table loop game. Gamenya benar, table loop-nya nih yang kurang pas. Kayaknya salah ini aja, salah penulisan aja. Kita benerin ya. Kita coba cek di sini. Kalau dari logiknya udah aman. Mister punya aku udah bener belum ya? Oke. Bentar ya. Kita coba ya Aisar dulu. Oke, yang punya Aisar tinggal itu aja Aisar. Oke, sekarang yang punya V. Yang Aisar tadi udah clear? Yang kurang tepat di bagian mananya? Aman ya? Sekarang yang punya V. V mana? Oke. V, third place, second place, first place. Udah bener penulisannya. Bookshop, voucher, tabletop. Game yang terakhir di bagian else-nya mana V? Belum. Di give reward. Kemudian itu if, elif. Kita hanya memilih salah satu ya. Kalau if itu ada kemungkinan nanti dia akan dieksekusi juga. Kita menambahkan else if atau elif. Penulisannya elif ya, tapi sebenarnya bacanya itu else if gitu maksudnya. Oh ya. Tujuannya supaya kita bisa pilih salah satu. Kalau if aja, nanti itu akan dieksekusi lagi. Yang punya V tadi kurang bagian else-nya. Kalau udah insya Allah sih udah oke. Yang lainnya aman, clear.
Coba cek lagi ya. Progress. Oke. Askia. Aisar tadi yang udah. Oke, belum. Bilkis, gimana Bilkis? Apakah masih memungkinkan untuk mengerjakan di nomor 3 dan 4-nya, Bilkis? Ini Kak, lagi mengerjakan. Oke, siap. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan untuk ini ya, Bilkis ya, bertanya ya. Mister, kok anuku nggak mau ya? Anunya yang mana? Sebentar, dicek dulu. Returnnya mana itu? Wah, itu belum ditambahin. Kia. Ini siapa sih? Ini. Kia. Oh, Kia. Mas Oke. Kia. Bentar, Mister cek ya. Wait. Oke, Mister cek. Ya, siapa? Oke, Ya. Kia 1, 2, 3, third place udah. First place, second place, third place. Kurang E. Di bagian baris ke-16 Kia. Resultnya sama dengan third place. Kurang E, huruf E. Hati-hati. Mister. Yap. Maaf, Mister, ini saya bingung nge-stuck mulu. Yang mana? Untuk yang Kia tadi udah clear ya. Di bagian coba nomor 16-nya ditambahin huruf kurang gitu sepertinya. Tadi siapa? Siapa tadi ya? Apa? Udah Mister, makasih. Fatir. Oke, sama-sama. Fatir, gimana Fatir? Bad input tuh berarti fatal itu ya, Fatir. Kira-kira apa tuh yang bikin fatal? Kalau kita mau buat kayak OR, itu tuh variabelnya juga ikut Fatir. Nggak cuman OR terus apa yang mau kita bandingin. Kalau kayak gitu. Berarti counternya itu juga ikut. Counter sama dengan 4, OR counter lebih kecil sama dengan 5. Kayak gitu aturannya. Kalau kita mau buat OR. Wait. Jadi kalau ini. Ya, variabelnya itu tetap diikut. Kalau kita mau Oke, Mister. Sebentar, saya coba dulu, Mister. Oke, semangat. Yang lainnya lanjutkan aja ya. Kalau misalnya udah clear di nomor 3, di nomor 4 deh ini. Nanti kita akan sedikit demi sedikit menuju ke atas. Oke, ada lagi? Clear? Udah, aman? Coba cek lagi ya, Mister ya. Progress. Udah aman, Fatir? Udah, Mister. Oke, nice. Oke, nomor 4 sudah clear semuanya nih. Gimana Bilkis? Aman ya Bilkis di sana? Aman? Clear? Kita lihat di nomor 3. Apakah ada kesulitan Bilkis? Oke, nanti kalau ada kesulitan, ini ya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kita lanjutkan nomor 5 ya teman-teman ya. Nomor 5 mendiskusi dari awal nih. Oke, kita cuma disediain ini ya. Yang nomor 3, baris ketiga maksudnya Pak nomor. Print, diskon on tether tiket dalam persen dan seterusnya gitu ya. Kita coba cek. Outputnya ada sama belum? Diskon on tether tiket, tulisannya persen, titik 2, set diskon. Oke, berarti di sini udah ketahuan nih. Fungsinya apa? Ini, set diskon. Kalau set diskon ini bisa menghasilkan suatu balikan nilai 10, berarti kira-kira fungsinya mereturn nilai apa enggak? Kita yang nomor 5 ya. Kalau dia menghasilkan angka 10 di outputnya, set diskon itu, maka dia mereturn nilai atau enggak? Halo? Gimana? Iya ya, oke. Jadi kalau dia menghasilkan suatu nilai, berarti dia pasti mereturn nilai. Kalau dia nggak menghasilkan nilai itu yang none. Contohnya kayak gini. Misalkan contohkan yang nggak menghasilkan mereturn nilai. Punya def asal. Dan def ini, Mister cuman isi print. Aku asal isi. Kemudian di sini Mister print asal. Mister akan running. Ada komen yang dikerjakan, setelah itu dia akan mereturn none. Ini yang dimaksud tidak mereturn apapun. Ya, ketika dia ada tulisan none di sini,
berarti fungsi asal ini tidak return apapun. Tapi kalau dia ada returnnya, ada nilainya, return 10, pada saat kita running, maka setelah mengerjakan programnya dia akan menghasilkan angka 10. Menghasilkan apapun yang kita return. Mau dia numerik, mau string, misalnya asal, dia juga menghasilkan seperti itu. Itu yang dimaksud ya. Ini sedikit review aja supaya teman-teman lebih paham lagi. Oke, clear? Nah, sekarang Mister akan balikin lagi dari awal. Kita akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Oke, sekarang kita tulis fungsinya. Fungsinya apa? Berarti udah ketahuan ya. Set discount ya. Siapin coba. Def, set discount. Untuk enter. Apa yang harus kita isi di sini? Kita lihat dulu. Di bagian ini, di bagian apanya nih? Outputnya, ini ada kondisi yang berulang ya. Grade inputnya, grade input lagi, dan seterusnya. Dia akan stop kalau nilainya 0. Sampai sini berarti ada conditional statement. Di mana conditional statement ini akan menentukan loopingnya. Kalau kita mendapatkan conditional statement seperti ini atau kondisi conditional yang ada syaratnya untuk menghentikan, berarti kita bisa gunakan while condition. Karena while itu berhentinya bisa berdasarkan kondisinya, true or false, kan gitu ya. Bahkan dulu di bagian main programnya ini kita pas dulu, kita isi apapun di dalam fungsinya. Dan kita buat dulu while, misalnya tadi ini grade-nya ya, grade-nya itu berarti input grade-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia tidak boleh sama dengan 0, maka dia akan lanjut terus untuk berputar. Kita buat dulu, misalnya kita di sini while-nya kita buat ada variable grade untuk mendapatkan input dari si usernya. Grade-nya itu kita bisa boleh pakai integer, kita casting atau enggak untuk menentukannya. Tapi karena kita kebutuhannya untuk set discount, di mana set discount ini ada ketentuan seperti ini nih. Kalau dia 4 sampai 5, maka diskon 10%. Berarti kan itu numerik ya. Nah, kalau numerik, kita buat casting type-nya pakai integer, inputnya. Berarti kita buat input di sini. Inputnya adalah, misalnya di situ apa? Grade 0 stop. Grade 0 stop. Nah, ini misalnya titik 2. Stop. Dan while-nya ketika grade itu tidak sama dengan 0, ya kan? Maka dia akan lanjut terus untuk menanyakan inputnya. Grade-nya berapa, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang di sini nanti kita akan coba buat seleksinya. If grade-nya itu lebih besar daripada 4, artinya apa? Dia kondisinya 4, 5. 4, 5 itu diskon 10%. Kalau 5-nya itu kondisi grade-nya itu berapa kali, kan gitu ya. Kita baca dari awal aja ya, biar nggak bingung. Program harus meminta input nilai untuk tes akhir dengan menghitung jumlah 5. Jumlah 5 itu adalah grade-nya. Oke. Siswa yang baik dan siswa yang berprestasi didorong dengan diskon untuk perjalanan ke teater. Kalau jumlah 5-nya ada 4 hingga 5, maksudnya angka 5 di grade-nya itu. Misalnya Mister isi grade-nya 5, grade-nya 5 lagi, grade-nya 5 lagi, kayak yang ada di sini. Kalau dia nilai 5-nya itu ada 4 sampai 5, maka dia diskonnya 10%. Oke? Kalau dia lebih dari 5, maka dia diskonnya 15%. Nah, untuk mendapatkan grade yang 5 saja, kita bisa gunakan seperti ini, lebih besar sama 4, atau kalau teman-teman ingin langsung pastiin, sama dengan 5, ini juga boleh. Yang manapun. Karena kondisinya, pokoknya dia itu menghitung jumlah 5-nya. Nah, kalau kita buat yang lebih besar dari 4, juga bisa tercakup kan 5-nya. Itu juga bisa. Kalau pakai yang ini,
sama dengan 5 juga bisa. Sekarang kita buat yang pasti dulu karena dia dimintanya berapa? 5 kan? Siswa yang baik Iya, dia akan menghitung jumlah 5-nya berapa. Oke? Mister, aku masih gak ngerti deh kenapa itu grade-nya berulang-ulang kayak grade 0 sampai stop 5, grade 0 sampai stop 4 gitu, maksudnya apa deh? Yang ada di output-nya ya. Heeh. Kita jelasin dulu ya. Yang di output-nya ini dia minta kita user untuk menginput berkali-kali. Inputnya itu berupa apa? Berupa angka yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel grade. Nah, input ini akan berhenti, di sistem akan menghentikan stop inputnya itu ketika user ngetik angka 0. Kalau diketik angka 0 berarti artinya kita nggak akan menerima input lagi, sistem akan berhenti untuk looping, kemudian dia akan mulai menghitung jumlah 5-nya itu ada berapa. Jangan jumlah angka yang nilai grade-nya itu 5 ada berapa gitu. Ini kalimatnya agak ambigu sebenarnya. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Jadi ini misinya adalah ibaratnya gini dah. Grade itu angka 100. Nah, gitu lah ya. 5 itu adalah 100. Jadi teman-teman dapat nilai berapa nih? Pertama 100. Yang kedua nilainya berapa? 80. Yang kedua Jadi kayak misalnya ada 5 mapel gitu yang dimasukin gitu ya. Nilainya. Jadi nilainya itu 100, nilainya 80. Nah, 5 mapel itu nilainya berapa-berapa gitu. Iya. Bahasa Inggris nilainya berapa nih? 100 gitu loh maksudnya. Ya. Kan ini kan Terus itu kenapa grade 0 paling bawah? Kenapa bisa dapat 0? Nah, 0 itu maksudnya bukan dapat 0, tapi maksudnya 0 itu stop gitu loh. Jadi udah nggak ada mapel lagi gitu. Bukan nilai mapelnya, jadi menginstruksikan bahwa si kita ini udah cukup menginput nilai mapelnya. Mapelnya tadi ada 5, udah aku input semuanya, aku mau stop nih sistemnya. Pencetlah angka 0. Nah, itu. Sebenarnya ya makanya Mister bilang ini agak ambigu karena antara 0 dengan nilai itu kan mirip ya. Harusnya sih biasanya diketik stop atau diketik exit gitu. Tapi karena ini udah automatic check, kita nggak boleh ganti itu. Kalau diganti itu malah jadi nggak kelar-kelar nanti. Bakalan nggak diterima, error terus. Nah, kita ikutin dulu algoritmanya itu atau logikanya, alurnya. Kalau diketik 0, itu bukan nilainya 0 ya. Tapi kalau diketik 0, itu artinya sistem stop. Gitu. Bukan artinya nilai mata pelajarannya 0, enggak. Stop sistem untuk berulang, untuk looping. Ya, sampai ini kebayang ya. Jadi angka 5, 4 itu sebenarnya kayak nilai. Nilainya itu berapa nih mata pelajaran A? 100. Oke, berarti dia dapat nilai 101. Kalau nilai 100-nya itu ada 4 atau 5 gitu ya, yang di bagian bawahnya ini nanti Mister akan blok yang begini nih. Nah, ini maka dia dapat diskon 10% gitu V maksudnya. Biar nggak ambigu dengan angka 5 ini ya, Mister akan coba analogi dengan nilai 100 gitu ya. Nah, tapi kalau nilai 100-nya itu di bawah lebih dari 5 misalnya, maka dia dapat diskon 15%. Nah, tapi kalau nilai 100-nya itu cuman apa ya? Jika skor kurang dari 4 balita lagi. Maksudnya dari 4 mata pelajarannya dari 5 dari yang 100-nya cuma dapat 3 di mata pelajaran di 3 mata pelajaran. Nah, itu nggak diberikan diskon apa-apa. Bayang sampai sini perintahnya. Ini kalimatnya agak ambigu. Aman ya? Udah kebayang ya? Mister. Yap. Saya masih bingung di ininya, Mister. Gini. Untuk ini kan katanya kan kalau dari 4 sampai 5 balita kan diskonnya 10%. Maksudnya berarti kan itu grade-nya berapa kali berulangnya atau gimana, Mister? Grade 5-nya ada berapa kali? Grade. Ibaratnya kalau tadi Mister contohin ya, yang nilainya 100 itu ada berapa kali? Gitu loh. Ini kalimatnya sama-sama pakai angka 5 sih, jadi agak bingung nih. Agak membingungkan. Jadi ibaratnya kita punya yang tadi ya Mister sampaikan. Jadi kita punya misalnya ada 5 mata pelajaran nih. Batir ya dan teman-teman ya. Nah, terus kita mau input nilainya masing-masing berapa? Kan ada nilainya 100, ada nilai 80, atau nilainya ternyata 100 semua. Berarti akan kita input 100, 100, mata pelajaran kedua 100, yang ketiga dan seterusnya. Grade-nya. Nah, grade di sini yang 100 tadi, kalau di sistem ini yang diminta itu pakai angka 5 tertinggi. Sampai situ kebayang ya?
Nah, setelah angka 5 itu terinput, dari 5-5-nya mata pelajaran atau berapapun lah ya, misalnya ada 10 gitu kan, tergantung kita, ada 10 mata pelajaran, nanti dihitung. Angka yang dia nilainya dapat 5, itu berapa? Berapa mata pelajaran? Misalnya dari 5 mata pelajaran, Mister dapat nilai sempurna semuanya, berarti 5 semuanya kan? Berarti nilainya yang mempunyai angka 5, grade 5 itu ada 5 mata pelajaran. Atau di sini artinya 5 balita gitu. Kok ke balita gitu ya Mister yang bingung. Ke 5 balita. Oke, clear? Atau ibaratnya seluruhnya Mister. ada ya. Berarti ini punya saya yang pakai counter buat perulangan salah berarti. Counter untuk perulangan. Counternya benar maksudnya, tapi yang di counter itu cuma 5-nya aja ya. Yang di counter itu cuma 5-nya aja. Saya bikin programnya maksudnya saya kira ini berapa kali grade yang ngulang gitu. Oh enggak. Bukan berapa kali grade-nya ngulang, tapi berapa kali angka 5-nya yang terjadi. Kalau ini kan berarti ada 4 kali kan 5-nya? 5 kali apa 4 kali? 1, 2, 3, 4 kan? Nah, 4. Berarti kalau dia 4, diskonnya berapa? 10% kan? Betul kan? Dari 4 hingga 5. Jadi 4 sama 5 itu diskonnya 10%. Kalau 5 ke atas berarti 6, 7, 8 dan seterusnya diskonnya baru dapat 15%. Jadi yang di counternya benar, cuman counternya ini kan counter semuanya jadinya kan. Setiap perulangan maka dia akan meningkat terus counternya. Plus 1, plus 1, plus 1 gitu kan. Nah, yang di counter itu cuman di bagian si grid yang punya angka 5 aja. Ketika user menginput angka 5, maka counternya akan increment. Kalau angka 4, jangan increment. Kebayang? Berarti kurang apa itu? Kurang dikit lagi counternya. Terus satu lagi, Fatir dan teman-teman ya. Ketika kita menuliskan fungsi, usahakan fungsi itu ada di paling atas. Best practice-nya itu adalah fungsi di paling atas, supaya nggak tercampur dan kita nggak bingung membaca main program kita. Sebenarnya nggak ada error, nggak ada masalah. Mau fungsi ditaruh di bagian manapun nggak ada masalah. Cuman best practice-nya itu fungsi itu ditaruh atas. Kumpulan fungsi itu biasanya dikelompokkan di bagian atas. Nanti main programnya di bagian bawah. Supaya nggak bingung pada saat kita mau mencari fungsinya. Kalau fungsi bagian paling atas, kalau main program ya main program. Oke? Nah, sekarang bisa coba lanjutin ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Fatir itu kurang di bagian seleksinya aja. Nah, di sini Mister melakukan seleksi. Jadi yang akan kita count itu adalah grade-nya yang sama dengan 5. Kalau dia grade-nya itu 5, maka kita akan count di situ. Kita akan naikkan counternya. Ya, bayang ya. Nah, sekarang kita buat counternya dulu ya. Counter misalnya. Mulai dari 0. Kemudian pada saat ketemu angka 5, counternya kita buat increment sebanyak 1. Jadi ketemu nilai yang 5 pertama, dia meningkat 1. Nilai yang kedua, meningkat 2, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan lagi input grade-nya. Input grade-nya ini dimasukkan lagi supaya apa? Supaya nanti tujuannya untuk menyeleksi apakah while loop-nya ini akan terus berjalan atau stop. Kalau diisi angka 0, maka dia akan stop, kemudian masuk ke dalam print discount on theater-nya. Di set discount-nya. Nah, set discount ini berdasarkan grade. Gitu. Oke? Clear ya? Berdasarkan grade. Nah, saat grade ini sudah tahu berapa nilai grade-nya, berdasarkan grade counternya. Saat counternya itu misalnya 4, maka dia dapat 10%. Saat counternya di bawah 4, maka dia dapat 0%. Di atas 5, maka dia dapat 15%. Nah, sekarang set diskonnya kita set di sini. Berarti dia perlu yang namanya parameter kan? Parameternya misalnya count. Count ini berarti kalau dia punya parameter count, berarti di sini kita punya argumen yang akan mengisi parameter count ini. Count ini dapat dari mana? Dari counternya. Oke.
Nah, masukkan di sini counter. Kemudian yang pas ini kita hapus, kita buat seleksinya. If count lebih besar dari 4 and count lebih kecil 4 hingga 5. Berarti 4 masuk, 5 masuk ya. Berarti ini kita kasih sama dengan lebih besar sama dengan 4 and count lebih kecil sama dengan 5, maka dia masuknya kasih diskon berapa? 10%. Nulisnya ada persennya apa cuma 10? Wah, cuma 10 ya. Nggak pakai persen ya, hati-hati. Nggak pakai persen. Berarti return 10. If count dia lebih dari 5, maka return 15. Ini elif ya. Elif, else kurang dari 4. Kurang dari 4. Ada kemungkinan yang lain nggak lebih dari? Oke, pakai else saja cukup ya. Return 0. Berikan 0% ya, berarti cuman angka 0-nya aja. Kemudian hasilnya dicetak dengan pesan diskon on theater ticket. Nah, sama diskon theater ticket. Kemudian apa lagi? Dah. Nah, ini hati-hati nih. Ini ada 2 nih yang diminta. Memiliki 2 fungsi. Kita masih buat 1 fungsi. Nah, sebelum ditambah, kita coba dulu yang ini. Biar nanti teman-teman clear. Clear dulu. Kita coba play dulu. 5. Lihat ya. Selama Mister belum ngasih angka 0, dia terus ngulang terus. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Mister kasih angka 0. 5-nya 5 kali ya sekarang. 5-nya 5 kali itu 10. Pas ya. Sekarang kita coba 5-nya sekali. Kemudian Mister kasih 0. 0 persennya. Udah sesuai ya. Sekali lagi, yang satunya lagi. 5-nya ada 2, 4, 6, 7, 8, 0, 15. Oke. Karena dia lebih besar daripada 5-nya itu lebih besar daripada 5 balita. 5 balita loh. Oke, 5 balita, 15%. Nah, kayak gitu. Clear ya sampai sini? Alurnya udah dapet? Suara Mister masih nyambung kan? Masih. Oh, masih. Nyambung, Mister. Kok ending banget, kaget Mister, kirain nggak hilang lagi punya Mister. Oke, nah sekarang ini ya, udah clear seperti ini. Oh gini, satu lagi contohnya. Tadi kan ini ya Mister 55 terus. Oke, Mister ambil ini angka sempurna misalnya, dapatnya 5, dapatnya 4, dapatnya 3, 2, 1. Berarti 5-nya ada berapa? 1 kan ya? Mister 0. Harusnya dia nggak dapat apa-apa. Tuh, 0 kan? Jadi bukan perulangannya ya. Bukan perulangannya sebanyak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 kali. Enggak. Perulangan yang angka 5 doang. Makanya Mister masukin ini. Conditional if grade sama dengan 5. Bayang ya, code ini kenapa kok asalnya seperti ini? Karena yang diminta di dalam soal itu kita cuma ngitung angka 5-nya ada berapa kali. Tuh kuncinya. Oke, sampai sini clear? Mister, guna yang nomor 11 itu apa deh? Yang counter ini? Ya, gimana tuh maksudnya? Ini untuk menghitung grade yang angka 5 itu berapa kali. Yang tadi bilang, Mister bilang. Yang grade-nya nilai sempurna yaitu 5 itu ada berapa kali. Makanya Mister tambahkan counter di sini. Jadi kalau dia nemuin grade-nya kok Mister ketik 5, maka counternya di sini akan nambah 1. Gitu. Mister ketik lagi angka 5 lagi, Mister enter, counternya akan nambah lagi 2 dan seterusnya. Tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu. Kalau Mister ketik angka 4, kan grade-nya tidak sama dengan 5 tuh. Nah, dia nggak akan nambah counternya. Oh. Terbayang? Gini, lihat di sini deh biar enak. Print. Counternya titik 2 counter. Sekarang Mister Ani supaya lebih terlihat jelas. Mister ketik angka 5, saat di enter counternya jadi 1. Ya, udah muncul ya counternya 1. Tapi kalau ketik Mister angka 4 di bawah selain 5 ya,
Saat enter, counternya berapa? 1. 1. Kenapa? Menambah. Karena dia Bukan 5. bukan 5, benar. Sekali lagi Mister angka ketik 5, counternya jadi 2. Itu gunanya yang if. Kondisi ini hanya akan meningkatkan counter kalau grade-nya itu 5. Selain kalau dia bukan 5, maka dia nggak akan meningkatkan counternya. Nah, clear ya? Jadi gunanya counter ini untuk mendapatkan berapa kali perulangan angka 5-nya. Yang nantinya akan dijadikan landasan untuk menentukan diskon. Gitu. Nah, ini kalau kita stop, misalnya nih, berarti kan counternya cuma 2. Nah, kalau 2 berarti masuknya yang mana nih? Berarti yang ini kan, 0 harusnya. Sekarang kita coba. Nah, nggak dapat diskon dia, 0. Betul. Bukan 3 counternya, tapi 0. Tapi 2. Karena yang dihitung cuman counter yang dia nilai grade-nya 5. Clear? Nomor 5. Aman? Nah, kalau ada clear, nah sekarang kita coba masuk ke langkah keduanya. Yang belum kita lakukan adalah membuat 2 fungsi. Fungsinya bebas sebenarnya, 2 fungsi. Nah, supaya kita bisa lebih lebih enak membaginya, ini kita buat yang pertama adalah set diskon, yang pertama adalah input grade. Jadi ini dari sini sampai ke atas ini kita bisa jadiin fungsi. Atau kalau teman-teman punya ide yang lain, silakan, nggak ada masalah. Nah, kalau Mister membaginya ada set diskon, ada set input grade-nya atau set grade-nya. Jadi ini Mister copy, Mister nggak akan hapus, tapi Mister komen aja. Jadi supaya teman-teman tahu yang mana yang jadiin fungsi. Kemudian Mister buat fungsi lagi, def set grade. Kurung buka kurung tutup. Kemudian Mister kopas di sini. Tas. Kita masukin 1 tab ya. Kalau di dalam fungsi penulisannya masuk dalam 1 tab. 1 kali tab baru nanti dimasukin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita membutuhkan nilai counter. Oke? Fungsi set grade ini harus mengembalikan nilai counter supaya kita bisa masukkan ke dalam fungsi ini, set discount. Kita tinggal return aja. Return counter. Masih ingat dengan soal teori kita yang pertama? Fungsi itu bisa dijadikan argumen. Counter yang awalnya ini adalah variabel yang kita set di sini, itu kita bisa ganti dengan buat set grade-nya. Set grade-nya itu nanti kita panggil yang akan menghasilkan counter sebagai balikan dari fungsi set grade-nya. Ini set grade-nya dikasih kurung buka kurung tutup ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita coba running. Apakah masih sama hasilnya atau ada yang error? 5, 2 ya, sama ya. 3, enggak. 5 lagi. Oke, 3 lagi. 4 lagi. 5. Sekarang 0. Diskonnya 10%. Sama ya. Alurnya logikanya enggak ada yang berubah. Sama, dia tetap menghasilkan 10 sesuai dengan apa yang udah kita setup tadi. Nah, sekarang kita running dengan menggunakan tombol checklist ya, run testnya ya. Tadi kan Mister pakai yang play aja. Sekarang kita run. 5, 4, bentar. Counternya dihapus dulu ya. Karena counter ini tidak diinginkan oleh si automatic check. Ini tadi kan Mister hanya untuk menampilkan ke teman-teman supaya lebih kebayang lagi. 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5. 0. Dah, clear. Jadi kita cukup menambahkan fungsinya aja. Yang tadinya cuma set diskon, kemudian kita buat set grade. Nah, ini lihat kita gunakan nested if. Nested if-nya nggak kayak yang sebelumnya. Fungsi dipanggil dalam fungsi. Kalau ini adalah contoh nested if. Fungsi dijadikan argumen di dalam suatu fungsi yang lain. Dengan menggunakan return. Itu juga nested if. Nested if, nested function. Karena clear? Aman sampai sini? Kebayang ya? Yang tadi awalnya counter, sekarang Mister ganti menjadi fungsi set grade. Karena apa? Set grade ini menghasilkan nilai counternya. Kalau teman-teman mau buat counter lagi di sini,
sebagai variabel set grade kayak gini juga boleh. Nanti ini berarti pakai variabel counter. Ini boleh juga kayak gini. Banyak implementasi code-nya, boleh manapun. Tapi yang perlu diingat adalah logiknya harus tetap sama. Harusnya sesuai dengan task panel, nggak boleh berubah. Kayak gini boleh, kayak yang tadi juga boleh. Nah, kalau tadi Mister balikin, kalau teman-teman mau pakai yang model ini, nah ini silahkan pakai yang ini. Nggak apa-apa. Ini kalau udah selesai, ini dihapus juga boleh, nggak apa-apa. Teman-teman dihapus aja nggak apa-apa. Ini Mister nggak hapus supaya teman-teman tahu ini itu Mister pindahkan ke atas jadi fungsi, kemudian kita return counternya. Karena kita butuh nilai counternya. Itu alasannya. Kenapa kok kita nge-return counter. Clear? Aman? Bentar Mister mikir. Oke. Yang lainnya aman semua kayaknya nih. Aisar, Aufa, Kia, Azwa, Darel. Darel udah. Yang keberapa ini Darel? Darel udah yang ngerjain yang kedua ya? Oh, belum. Oh iya. Mister mau lihat yang baris ke-1. Oh, baris 1. Oke. Ini Mister hapus aja dulu ya biar kelihatan semuanya. Nah. Ini masih di enter masih bisa lah. Nah, biar nggak bingung. Fungsinya ada 2. Di mana fungsi ini tadi Mister susun berdasarkan dari main program yang udah kita set dari awal tadi. Jadi kalau Mister dulu belajarnya itu ngambil main program dulu, susun main programnya sesuai dengan logic, sudah pas baru dipotong sesuai dengan fungsinya. Ada fungsi untuk menentukan diskon, ada fungsi untuk input data, ada fungsi untuk melakukan seleksi, dan seterusnya. Tergantung dari kita. Lebih enak seperti itu karena lebih terbayang potongan-potongannya. Tapi kalau teman-teman bisa langsung membayangkan fungsinya masing-masing, silahkan, nggak ada yang salah juga. Tergantung dari masing-masing ya, teman-teman ya. Caranya bisa berbeda-beda. Tapi yang perlu dipegang, logiknya harus tepat. Ini devnya ada manggil dev yang kedua, ada manggil dev yang pertama gak? Yang count. Dev kedua nggak memanggil dev yang pertama, tapi dev kedua ini menggunakan input. Dev yang pertama itu yang mana nih? Set diskon maksudnya? Set diskon ini kan kalau di sini sebagai dev yang ini ya, dev utamanya ya. Nah, dev utamanya ini menggunakan return dari fungsi setGrid untuk mengisi parameter count-nya. Dia nested function tapi bukan dipanggil di dalam function ya, tapi dipanggil di dalam argumennya. Ini argumen. Kalau function itu biasanya ngetiknya di dalam function sini. setGrid gitu misalnya. Nah, ini berarti dia manggil fungsi di dalam fungsi. Kalau ini memanggil fungsi di dalam argumen fungsinya. Sebagai argumen fungsinya. Tuh. Maaf, Mister. Ini yang ini jawabannya gimana, Mister? Yang mana nih? Widih, mantap. Dev at a, b. Oke, program utamanya itu, sebentar, Mister coba ini highlight. Bentar, enggak deh, enggak jadi. Oke. Untuk yang Fatir ini lagi menanyakan yang bintang 1 ya, teman-teman ya. -10 at mold. Yang dikerjakan pertama adalah yang paling dalam, Fatir. Yeah. Jadi Fatir hitung dulu yang mold 2 itu berapa? 2 tambah 2. Berarti itu apa sih tandanya? Tanda kali kan ya? Oke. Berarti mold 2. Berarti 2 kali 2. Berapa hasilnya? Oh iya, nah, nanti terus. Jadi nanti add itu mempunyai 2 argumen. Iya. Nah, kayak gitu betul. 10.
0 berarti Mister. Iya. Dikurang sebentar. Oh iya Mister. Gitu ya. Yang dikerjakan paling dalam. Oke, sama-sama. Itu yang sama kayak kasus kita ya, nested if, tapi dia yang di nested adalah di argumennya. Argumennya merupakan balikan dari masing-masing nilai fungsinya. Itu yang bintang 2 ya teman-teman. Bintang 1 tadi ya Fatir ya? Iya, bintang 1 Mister. Bintang 1. Yang bintang 1 itu sama yang kita kerjakan di nomor 5. Konsepnya maksudnya ya, konsepnya. Bukan pengerjaannya persis kayak gini enggak, konsepnya, cara baca soalnya. Oh, mohon sorry, lihat jam lagi. Oke, untuk teman-teman yang lain, misalnya ada keperluan, silakan misalnya kalau mau live duluan nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang lain misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, di nomor 5 misalnya, silakan ditanyakan dulu nggak apa-apa. Mau live duluan nggak apa-apa, untuk yang teman-teman yang lain sudah selesai di nomor 5. Nanti untuk yang di tugas berikutnya yang di pusat bersarang ada 2 kan ya kalau nggak salah ya, nomor 3 sama 4 itu nanti jadi tugas teman-teman ya. Mister akan cek di hari Sabtu ya. Mister kasih waktu sampai hari Sabtu ya. Hah? Gimana? Jadi tugas Yang nomor 4 kan ini ada nomor 3 sama nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Ntar Mister buka course-nya deh. Ntar jangan salah lagi. Di nomor 4, Mister ini ya, course-nya ini kan? yang bersarang kelanjutan. Betul. Bersarang kelanjutan. Nah, ini menjadi tugas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini cuma 4 soal nih. 1. Bentar. Lah, ini kok udah ada jawabannya. Oh, itu nggak kelihatan. Oke. Nanti Mister juga akan buat pembahasannya. Jadi, teman-teman nanti bisa lihat pembahasannya di hari Sabtu. Sengaja yang nomor 4 akan Mister lambatin. Nomor 3 nanti Mister akan buat pembahasannya juga, rekaman pembahasannya. Nomor 4 nanti akan Mister upload di hari Sabtu. Jadi teman-teman bisa buat referensi. Coba dikerjakan dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyain, tanya dulu nggak apa. Meskipun nanti Mister akan bahas juga, tapi tetap ditanyakan ya kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi atau diklasifikasi didiskusiin lagi. Ya, sampai nomor 5 dulu deh. Nomor 5 clear semua belum nih? Mister mau coba cek lagi ya. Yang ini. Oke, silakan yang nomor 5. Ada yang mau ditanyakan lagi nomor 5? Atau yang di course nomor 3-nya? Aman ya semuanya? Sudah cukup paham, Mister. Gimana, Darel? Sudah cukup paham sih. Sudah cukup paham ya? Oke, nice. Kalau untuk yang teori, sekali lagi. Untuk yang teori, kalau teman-teman ragu, boleh ya langsung WA Mister aja nggak apa. Kirimin screenshotnya jawaban teman-teman apa, nanti Mister akan coba cek apakah ini sudah betul atau belum. Betul atau belum gitu ya. Karena dia cuma dikasih 2 kesempatan. Sayang banget kalau nanti pas udah yang kedua, teman-teman masih salah, nanti merah tuh, nggak bisa di-reset. Jadi kalau mau coba pertama, oke silakan dicoba dulu. Ntar yang kedua, kalau misalnya masih ragu, ntar hubungi aja Mister, WA Mister aja nggak apa-apa. Japri Mister aja. Kirimin screenshotnya, nanti Mister akan coba lihat. Udah betul atau belum. Untuk yang teori ya, kasus teori. Tapi kalau untuk yang code, nah itu teman-teman bebas ya mau pakai cara apapun. Maksudnya implementasi code-nya pakai cara yang bagaimanapun bebas. Nggak ada masalah. Yang penting logiknya sama. Nah itu kalau mau didiskusi juga, lampirin code-nya. Jadi Mister bisa ngikutin alurnya teman-teman. Jadi di sini Mister nggak mau maksain code Mister harus dipakai oleh teman-teman, apalagi kalau sampai dihafal, nggak merekomendasikan Mister, tapi harus dipahami. Kalau teman-teman paham, harusnya pakai cara algoritmanya teman pun juga bisa masuk ke dalam programnya. Selama logikanya tetap teman-teman ikuti di task panelnya. Nggak boleh lepas dari logika yang sudah ditentukan oleh automatic check. Itu kuncinya.
Jadi kalau mau sekali lagi mau kondisi diskusi dengan code-nya, sertakan code-nya. Jadi nanti Mister akan ikutin logika teman-teman. Itu akan lebih enak tuh belajar seperti itu daripada nanti teman-teman Mister tunjukin terus tiba-tiba teman-teman ngikutin logikanya Mister. Belum tentu nanti logikanya itu sesuai dengan apa yang dipikirin teman-teman. Nah, itu uniknya belajar coding tuh serunya di situ. Teman-teman bisa mengeksplorasi lebih. Oke, ada yang lain lagi? Clear ya? Nomor 5, aman semuanya? Kalau sudah aman, berhubung udah jam 9. Tadi mohon maaf ya Mister terlambat karena ada masalah di jaringan tadi. Sempat error juga. Jadi sampai jam 9 sekarang nggak berasa karena Mister masih sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? V, gimana V? Udah clear belum V? Udah. Udah ya. Oke, yang lainnya Azwa, Kia, Aufa, Aisar. Mister. Udah aman ya? Oke, nice. Bilkis? Aman, Mister. Oke, good. Nice. Oke, kalau gitu Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti tugasnya di nomor 4 ya. Teman-teman usahakan sebelum Mister melakukan pembahasan di hari Sabtu, upload di hari Sabtu, teman-teman udah selesai dulu code-nya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat referensinya sebagai referensi aja. Oh, ini punyanya Mister kayak gini, tapi algoritmanya itu tetap dipegang. Intinya algoritma tetap dipegang. Implementasi code-nya bisa macam-macam. Oke, kalau gitu Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita udah belajar mengenai fungsi, tapi fungsinya udah kita coba lanjutkan dengan beberapa hal yang lebih kompleks. Di mana fungsi ini nanti kita sudah mencoba untuk yang sampai ke bagian nested function. Nah, nested function-nya ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang dia tuh dipanggil dari fungsi yang lain, atau dijadikan argumen, atau mungkin nanti bisa dijadikan fungsi di dalam fungsi yang lain, gitu misalnya seperti itu. Nah, kita udah coba dua-duanya, konsepnya udah teman-teman pahami. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya langsung ke Mister, ya nggak apa-apa. Japri, silakan tampilkan screenshot-nya, supaya nanti Mister bisa membantu teman-teman sesuai dengan alur logiknya teman-teman semuanya. Kemudian, sekali lagi ada tugas di nomor 4-nya, silakan dikerjakan. Nanti hari Sabtu Mister akan upload pembahasannya semuanya. Jadi misalkan teman-teman udah berhasil mengerjakan, nggak apa-apa salah, yang penting teman-teman coba dulu. Nggak apa-apa salah. Mister juga dulu kayak gitu. Coba-coba dulu, tapi nanti paham kesalahannya di mana, kurangnya apa, logiknya yang kurang pas yang seperti apa. Implementasi code-nya bisa berbagai macam, nggak ada batasannya. Boleh explore aja. Jadi untuk teman-teman silakan bereksplorasi sampai di hari Sabtu nanti bisa dicocokkan dengan apa yang sudah Mister bahas di YouTube-nya seperti biasa. Oke, kalau gitu Mister cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung sama Mister untuk belajar di Python Pro dengan modul 3, pelajaran kedua mengenai fungsi lanjutan. Jangan lupa tugasnya sekali lagi di nomor 4. Kita akan coba bahas di YouTube nanti di hari Sabtu Mister akan coba upload. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you next week. Bye-bye semuanya. Makasih ya, Mister. Terima kasih Mister. Oke, sama-sama semuanya. Mister. Makasih, Iya, Mister. sama-sama semuanya. Makasih Mister. Yap, sama-sama.